gerakan ini terkendali, terukur adalah Profesor Sumitro. Nah, Profesor Sumitro ketika itu dalam perannya di luar negeri itu sangat nonjol, sehingga Amerika memakai Profesor Sumitro Jayadikusumo untuk mendekati tokoh-tokoh Permesta, khususnya Pak Venco Sumual. Kembali lagi di Dua Sisi, manis dan pahit. Kembali lagi, manis jangan cepat ditelan dan pahit jangan cepat dimuntahkan. Pak Pantau, tadi Pak Pantau jelaskan terjadi perang saudara, dan ternyata di balik itu ada peran asing, dalam hal ini Amerika melalui CIA-nya. Itu bagaimana ceritanya? Jadi kita harus melihat kondisi politik internasional ketika itu, bahwa sesudah pasca perang dunia kedua ketika itu kan terjadi hebat-hebatnya puncaknya daripada daripada perang dingin, di mana Amerika sedang berusaha keras untuk membendung lajunya dominasi komunisme di dunia ini. Nah, ada satu ungkapan dari Bung Karno ketika itu, bahwa semenanjung Malaysia itu adalah bagaikan jari telunjuk yang menunjuk Indonesia dan Australia. Jadi untuk komunisme, Rusia menguasai dunia, dia harus menguasai Indonesia sehingga dia dapat menguasai Australia. Itu teorinya yang dikembangkan ketika itu. Jadi Indonesia ini merupakan basis batu loncatan, kalau istilah militernya landing zone daripada komunisme untuk menguasai Australia, dengan demikian sudah menguasai seluruh dunia. Nah, oleh karenanya itu Amerika sangat sangat memperhatikan kondisi politik ketika itu. Amerika ingin menjatuhkan pemerintahan Bung Karno, karena ketika itu Amerika sudah menilai Bung Karno itu sudah sangat memihak kepada komunisme, khususnya pada RRC dan Rusia sendirilah. Nah, dengan adanya gerakan Permesta yang ingin melakukan koreksi terhadap pemerintah pusat, pemerintah Bung Karno, momentum ini digunakan oleh Amerika untuk mempengaruhi Permesta agar menjatuhkan pemerintahan Bung Karno dan diganti dengan pemerintahan yang baru. Seperti misalnya contoh apa yang terjadi di Iran hari ini, Amerika coba menghancurkan pemerintah Iran yang ada untuk diganti dengan pemerintah Iran yang baru. Nah, ketika itu otomatis Amerika punya kepentingan terhadap Indonesia. Jadi pada saat Permesta mau mengadakan koreksi dan sudah terjadi perang saudara antara Permesta dan pusat, ya, di situ otomatis Amerika intervensi, masuk campur dengan ingin memberikan bantuan militer, bantuan persenjataan agar Permesta dapat menjatuhkan pemerintahan Bung Karno. Padahal ketika itu sesuai dengan piagam Permesta seperti apa yang dinyatakan oleh Pak Venco Sumual, kami tidak mau memisahkan diri, kami tidak mau untuk menjatuhkan pemerintah pusat, kami hanya ingin mengoreksi. Dan ini adalah pokok pikiran juga dari Profesor Sumitro yang meminta kepada tokoh-tokoh militer Permesta jangan sampai harus menjatuhkan, cukup dengan koreksi. Nah, itu yang membuat gerakan ini terkendali, terukur adalah Profesor Sumitro. Nah, Profesor Sumitro ketika itu dalam perannya di luar negeri itu sangat nonjol, sehingga Amerika memakai Profesor Sumitro Jayadikusumo untuk mendekati tokoh-tokoh Permesta, khususnya Pak Venco Sumual. Oleh karenanya ketika itu Pak Sumitro mempertemukan Pak Venco Sumual dan Bung Pantau pada saat mereka kembali dari Taiwan saat Manado dibom pada 22 Februari 58. Pak Sumitro yang mempertemukan
Venture Sumual dan Nun Pantau dengan seorang tokoh CIA di Manila. Itu bulan Februari, bukan Maret. Bukan. Itu sorry. Nanti saya ingat kembali, saya buka catatan kembali tentang pertemuan itu. Tapi yang menjadi memediasi pertemuan itu adalah Profesor Sumitro, karena Profesor Sumitro cukup dipercaya oleh Amerika ketika itu. Nah, itulah pertama diberikan bantuan persenjataan untuk melawan invasi dari pemerintah pusat. Saya sebut invasi karena pendaratan di Kema itu adalah merupakan invasi untuk menguasai Sulawesi Utara oleh TNI dan menggunakan pasukan Brawijaya. Piagam Permesta itu dibacakan di Makassar. Kok tiba-tiba basis perjuangan Permesta kembali ke Manado, berpindah ke Manado? Ini apa yang melatar belakangi ini? Kondisi politik dan geografis ketika itu. Jadi sebenarnya kan perjuangan semesta itu mencakup seluruh Indonesia, bukan hanya untuk Indonesia Timur. Namun kondisi ketika itu kan Permesta sampai Sulawesi Tengah ketika itu, sampai Palu, Poso, Gorontalo, semua itu mencakup wilayah perjuangan Permesta. Tapi dengan kondisi ketika itu tersentralisasi hanya di Sulawesi Utara. Dalam gerakan-gerakan Permesta, gerakan militer Permesta itu barangkali mulai disebut sebagai suatu pemberontakan. Padahal itu bukan pemberontakan. Lebih cenderung kepada perang saudara. Apa yang terjadi pada ketika itu kan sama dengan sejarah mencatat semua perang saudara di seluruh dunia seperti apa yang terjadi pada tahun 5761 di kawasan timur Indonesia, di Indonesia. Ketika Manado dibom, kemudian dilakukanlah perlawanan kepada pemerintah pusat. Nah, ini Permesta ini bisa punya pesawat, bisa punya kapal perang. Itu bagaimana menggunakan alat apa ini bisa mendapatkan ini? Pertama, Permesta kan dari awal sebelum Piagam Permesta itu dari tahun 55 ke 56 sudah melakukan barter kopra. Tapi barter kopra ketika itu tidak membeli senjata, tidak ditukar. Barter kopra tidak ditukar dengan senjata. Barter kopra itu justru dengan alat-alat pembangunan, stone walls, aspal, karena ketika itu aspal tidak semudah yang sekarang. Aspal dan pokoknya alat-alat pembangunan. Nanti setelah Manado dibom, ya muncullah reaksi untuk mempertahankan diri. Itu yang sudah dibilang tadi. Pak Sumitro menjadi mediator, memediasi pertemuan Pak Venture Sumual dan Nun Pantau dengan seorang tokoh CIA, dan ketika itu diberikan bantuan mendadak persenjataan untuk mempertahankan diri. Memang bantuan pertama untuk mempertahankan diri itu dari CIA. Siapa tokoh Permesta yang menjadi penghubung untuk proses mendapatkan persenjataan militer? Itu Bapak Sumitro. Dan itu disaksikan oleh kakak saya, Wery, yang merupakan ajudannya Pak Sumitro waktu berada di Taiwan, Hong Kong, Taiwan, dan seterusnya. Jadi sesudah itu ada dana hasil barter kopra yang disimpan di Bank Swiss, diberikan kuasa oleh Pak Venture Sumual untuk digunakan oleh Pak Sumitro untuk membeli persenjataan. Nah, ketika itu dibelilah persenjataan dari Taiwan, senjata-senjata X Perang Dunia Kedua dan senjata X Perang Korea, dibawa dengan Catalina dari Taiwan, dan Catalina hitam besar, di sayap bagian bawahnya ada tulis Wolainun. Yang bawa ini adalah Profesor Sumitro, mendarat di Danau Tondano dan membongkar kargonya itu di Tasuka. Jadi Profesor Sumitro proaktif di dalam gerakan Permesta, sehingga boleh kita nyatakan bahwa perjuangan fisik Profesor Sumitro berasal juga dari Sulawesi Utara. Jadi pantas kalau dia juga dinyatakan diusahakan oleh kami Permesta untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional dengan syarat bahwa dia juga berjuang di Sulawesi Utara dan dia juga adalah orang Minahasa. Dia adalah
Amawangko oleh lembaga adat Minahasa sudah mengangkat dia, memberi gelar, mengakui dia, bukan memberi gelar, mengakui dia sebagai Amawangko Tau Minahasa, artinya Bapak Agung orang Minahasa. Jadi Profesor Sumitro adalah Bapak Agung orang Minahasa, bukan hubungan emosional saja dengan Minahasa karena beristrikan seorang putri Langoan, Ibu Dora Marisigar. Dia diakui sebagai Bapak Agung orang Minahasa.